Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, hari ini saya bersama siapa namanya kak? Yusuf. Yusuf. Nah guys, mungkin sedikit kita ini akan ngasih apa tuh dokumentasi. Semoga bisa menjadi buah inspirasi buat kalian semua guys ya. Oke, gini Kak Yusuf, ya. Nah, Kak Yusuf sendiri kegiatan apa Kak Yusuf? Mijet. Mijet, selain mijet apalagi Pak Kak Yusuf? Biasa mijet biasalah berkebun lah di belakang tuh. Berkebun, bercocok tanam, seperti nanam pisang, ubi, semualah yang mana yang kita bisa. Nah, sekarang keadaan Kak Usep bagaimana nih? Saya pengen tahu keadaan dari Kak Usep, apa yang menjadi kekurangan bukan berarti kekurangan, tapi kekurangan itu bagian dari apa ya Kak? Fisik. Fisik. Tetapi Alhamdulillah kita kan biar kita tunanetra kan, kita harus berpikir. betul. Berpikir ke depan tuh, masa kita kalah dengan orang yang normal, orang yang bisa lengkap, bisa melihat, bisa semuanya, ibaratnya berjalannya itu cepat. Apalagi seperti kita ini berjalannya merayap. Tapi untuk ke depan itu berpikirnya selalu ibaratnya mau menang dengan orang yang awas. Betul. Buktinya sekarang kan kita gini, kita tunanetra, istri kita tunanetra, kita juga tunanetra. Ngurusin anak semuanya di dalam rumah tuh istri kita semua. Tapi yang kita tadi bagiannya mijet. Kalau ada pasien sih ini mijet. Sampai mana yang mijat apa ya Kak? Mijetnya seluruh. Seluruh tuh maksudnya sampai bayi langganan Kak Usep, sampai bayi kira-kira terus apakah mereka datang, terus apakah mereka menjemput atau bagaimana? Ada yang datang ke rumah, kebanyakan datang ke rumah. Selain itu dijemput. Kalau misalnya orang bang dinas-dinas pekerjaannya di provinsi, pejabat-pejabat lah, perhitungkan seperti itu kan. Jadi kita tuh sering dijemput kalau pejabat. Tapi kalau orang-orang biasanya di rumah. Nah, pengalaman pijat tuh awalnya dari mana Kak? Pengalaman pijat itu mula-mulanya kita kan masih kelihatan lah dulu kan, masih kelihatan. Umur berapa itu? Umurnya sekitar 24. Umur 24, terus kita itu berdoa, belum tahu di bidang pijat ini sebenarnya, belum kita berjalan, terus kita berdoa, kita minta dengan yang kuasa kan. Kita harus rajin sholat, pokoknya mintalah dengan yang kuasa, jangan minta dengan yang lain. Terus kita berdoa, ya Allah, apakah aku ini tunanetra tuh bisa bekerja? Betul. Bisa mampu, bisa bikin rumah, bisa memberi nafkah untuk anak dan istri kan. Tapi alhamdulillah Allah itu masih memberilah. Ibaratnya rezeki dengan kita itu, biar kita tunanetra itu jangan mengeluh. Jangan sedikit pun kita berlari mengeluh. Kita mengeluh berkata yang enggak itu inilah bukan. Jangan kita mengeluh terus kita meminta. Insya Allah itu akan memberi hikmahnya kepada kita. Kita itu tunanetra itu tidak selalu mengharap kasihan orang lain. Kita harus berusaha segiat mungkin, sebaik-baik mungkin lah kita itu berusaha. Gimana bagusnya, jangan supaya kita tunanetra mengharap belayan kasih sayang dari orang lain. Nggak mungkin. Setiap hari orang itu ngasih, nggak mungkin. Betul, benar sih Pak. Kalau kita nggak berusaha, belum dikasih. Tapi kalau kita berusaha, gimana pun apa yang kehendak Allah, hikmah dari Allah, insya Allah akan diberi. Alhamdulillah, amin. Jadi untuk kegiatan di rumah nih, kayak Ayu dengan kondisi punya kekurangan, awal mula dia yakin bisa membersihkan rumah atau segala macam kegiatan aktivitas rumah sehari-hari. Alhamdulillah semua itu istri kita itu ibaratnya menyuci, mengurusin anak, masak, semualah. Alhamdulillah berarti. Padahal kan istri kita itu tunanetra, tapi sama
Sama. Nggak pernah dia mengatakan mengeluh. Hmm. Biar apapun gimana pun dia tuh harus dibisa. Nggak bisa pun harus bisa. Betul betul. Nah itu kalau tunanetra. Nah kalau akak sendiri itu lah nyampe mana ya perjalanan? Sampai ke gubernur. Gubernur, perjalanan menteri, mijet menteri, menteri apa ini? Menteri itu menteri dalam negeri. Siapa namanya? OPK nih. Menteri Pak Tito. Oh. Sekarang. Lah pernah mijet berarti ya? Nah, wah hebat, kok kira pernah. Sampai ponaannya pun di rumah Citraland tuh. Ponaannya kan yang namanya Andri itu. Iya. Insya Allah mudah-mudahan kenal dengan Kobalen. Kobalen ya itu. Pak Kobalen tuh yang ketua umum apa DPD? DPC ya, Kobalen, Pak Rizaldi, gubernur berarti ya, gubernur Bangka, komandan Basnas tuh ini komandan apa tuh yang di sini? Basarnas. Semua lah pokoknya. Terus lah pernah keluar kota lu kira-kira? Alhamdulillah pun keluar kota. Kalau Jakarta tuh hampir belasan kali. AOP kan kelapa bulik-bulik kok deh. Bandung, Surabaya, Jogja. Tahu Bandung di mana? Bandung tuh daerah mana? Jawa Barat. Tapi daerah mana Bandung? Cimahi, daerah Cijerah tuh. Kegiatan apa ya? Kegiatan tuh ada pelatihan mijet. Mijet ya. Itu dari mana program apa? Program itu dari dinas sosial, terus dikirim ke Bandung, dinas sosial. Ada juga di Bekasi Timur, Jakarta Barat, Jakarta Timur. Oh tuh berarti sertifikat loh. Oke, aku dulu tengok dulu bener-bener dah sampai jauh ke sana no. Udah halo. Ini sertifikatnya ya. Sertifikatnya. Ada 3 kok. Ada 3. Oke, satu lagi. Lumayan lah sertifikat berarti ya. Nah untuk keadaan rumah nih kak. Berarti ngepel sendiri kak. Ngepel sendiri. Jadi tidak ke dalam. Jadi ya. Mumpung ayo tengah nyuci itu. Jadi dah halo. Katanya tadi nak bikin kopi ke mana? Kuna nengok ayolah. Bikin kopi ya. Oke. Dah halo ketingok keadaan. Wow. Apa pegalin sendiri berarti kak? Sendiri lah. Bisa kita kan. Halo yuk. Yuk. Lagi ngapain yuk? Lagi nyuci. Nyuci piring. Cuci piring kok. Oke. Ya dapur yuk. Udah takut licin yuk? Enggak. Berarti sering dibersih yuk? Ya sering tiap hari. Sendiri yuk? Ya sendiri. Oke yuk. Sip. Mana anak yuk? Itu di Ayun. Di Ayun kok. Wah ada anak bujang kok. Ya. Haha. Nih kayak kawan nek bikin kopi kayak sape nek kalah kopi. Oh ada mantap. Kopi. Macak lah rupiah ya. Apa? Malu diri kah? Malu gua. Jangan malu kok dia. Banyak nih dah. Udah seger lah masa akak bikin kayak ku harus ku bikin udah. Ada. Masalah. Ya sih. Oke. Mejanya lagi berantakan. Termasuk rapi nih yuk. Lagi berantakan. Kalau nuang air enak nih. Kalau tunanetra tuh. Ibaratkan tangannya ke sini. Nah, kan karena dia rasa panas. Pakai perasaan berarti kau? Kan perasaan. Kita baca perasaan. Baru kita ngomong. Mana rantau Ya lah. Mantap pacak lah rupiah alhamdulillah kak.
semua. Woi, mantap mantap mantap. Nah, kita lihat dia bawa sampai ke meja kawan-kawan guys. Ini kan langsung nyatu. Oke guys. Masuk ke sini kan. Ini ya. Oke, makasih Kak Usup lah bikin kopi ya. Aku syuting dulu keadaan rumah ada hal ya Lah, tapi rumah berantakan. Dah lah berantakan mana ini rapi nih yuk. Ayo sendiri ya ngurus segala ini ya. Sendiri. Alhamdulillah lah tadi. Walaupun ada kekurangan tapi yakin yuk. Alhamdulillah. Ini anak yuk. Anak laki-laki ini tidur beli nyaman deh tidur nengok lah kah. Waduh badannya mantap nih alhamdulillah sehat. Sehat. Halo dede bobok dede. Aduh. Nih guys keadaan rumahnya guys bisa dinilai sendiri guys ya. Ini ruangan gitu. Ada ruang dong. Di ruangan lagi ya. Ruang nih, ini ruang tamu Ngurus sendiri lah kalian Ruang sendiri lah nih. Pakai teras. Ini ruang tamu Ruang tamu bersih sih nek. Alhamdulillah lah. Jadi kalau yang kecil asal main di sini. Main di sini. Oh. Main di sini lah. Alhamdulillah. Nama juga orang tunanetra kan. Nah jalan tuh kalau jalan tuh langsung ngah tangan lah kita dulu. Tangannya. Kalau tunanetra tuh kalau kita kepala jalan dulu ya tumbuh lah. Benar-benar Kak. Harus perasaan. Perasaan feeling Kak. Nah feeling. Oke guys, ini keadaan. Oke guys, mungkin tuh ayo ayo Lagi ngelap meja. Lagi ngelap meja yuk. Alhamdulillah ya. Mengepel sendiri lah semen yo. Sendiri. Masak sendiri lah yuk. Sendiri. Gimana motong bumbu yuk? Hah? Ano bumbu Waduh, ini sambal kecap kok. Kayak habis ikan panggang nih kayak. Mantap, pacak lah rupiah. Hasil siangan ada bumbu lumayan loh. Tipis-tipis pula. Aduh, alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Oke guys, inilah keadaan Kak Usup. Kayak Ayu siapa yuk? Suryana. Ayu Suryana. Tapi mereka bagaimanapun dengan keterbatasan mereka selalu bersyukur dan berusaha semaksimal mungkin untuk belajar hidup mandiri Kak. Mandiri. Mereka pun punya keinginan untuk sama dengan yang lainnya, seperti orang lain yang sempurna. Tetapi mereka tidak pernah mengeluh, berusaha bersyukur dan manajemenkan dengan baik keadaan keluarga Kak. Manajemen keuangannya bagaimana Kak? Keuangannya alhamdulillah lah. Berapapun kita seikhlasnya kita terima. Bersyukur berarti dimanfaatkan dengan baik juga Kak. Untuk kebutuhan rumah tangga lah. Ada bantuan dari pemerintah atau cuman ada tak Kak? Kalau bantuan dari pemerintah tuh jarang lah. Jarang Kak. Jarang lah. Kebanyakan kan ibaratnya yang bantu tuh ibaratnya yang dapat tuh yang sehat. Yang sehat. Nah, Kepacat tuh kebalik kayak entah, tidak tahu lah. Kayak beda kebalik ini. Kayak Masa pemerintah pajak kebalik kok? Kayak Basnas, bantuan sosial dia dapat. PKH juga ku udah dapat. Tapi tidak pernah ngeluh Kak? Enggak, biarlah rezeki itu Allah yang ngatur. Bener Kak, alhamdulillah. Allah tuh segala yang ngatur. Barangkali tidak dia rezeki kita kan. Insya Allah kalau diberi orang berarti kita rezeki kita. Benar. Tapi kalau ada diberi orang itu bukan rezeki kita. Benar. Harus kita jangan mengeluh lah pokok. Untuk rumah nih Kak, Kak bangunnya tuh biaya sendiri. Insya Allah biaya sendiri. Ada juga bantu seperti dibantu pemerintah itu dari gubernur misalnya waktu almarhum
Pak Eko dan Rizal Diro, asbes, sama semen, itulah cuma keramik yang dibantu. Kalau gaji tukangnya mana? Gaji tukangku sendiri lah. Sendiri? Masya Allah. Duit mijet tuh lah. Betul. Dikumpul-kumpul, misal seminggu untuk seminggu kan. Kita bayar seminggu, udah itu stop lagi, cari lagi, juga stop lagi. Beguyur, oh? Beguyur sistem pelan-pelan. Ini rumahnya ukuran berapa ya Kak? Kira-kira mana Kak? Ukurannya tuh 14 lebar. Lebar, panjang 13. Panjang 13, oh. Alhamdulillah. Dan yang Kak, pacak semi berapa lama proses pembangunan nih Kak? Pacak sebesar ini? Prosesnya nih ibaratnya dari 2007. Dari 2007 sampai 2006. 6. Woi. 2007 sampai 2006. Kebalik dah. Ya, bukan 97. Oh, 97. 97. Bukan 2007, 97. Oh, makanya kebalik. Mundur berarti. Dari 97 sampai 2006. 97 sampai 2006. Sebesar ini sebagusnya alhamdulillah Kak. Oke, bagus. Gak nyangka. Dapat apa Kak dari selain itu bemo mana? Bemo dari anu tuh ibaratnya dari Bapak Prabowo. Wih, pendukung Prabowo juga nih. Dikirim ke Rizaldi, terus dikasih dengan kita. Alhamdulillah. Berapa tahun megang? Hampir 4 tahun lah. Hampir 4 tahun terawat toh. Alhamdulillah. Oke guys, nih guys, salah satu bemo. Nah itu guys, kan agak gelap ya guys ya, nggak ada lampu. Bemonya guys. Oke. Berarti termasuk terawat Kak ya? Alhamdulillah. Insya Allah kita lah yang rawat, oli gardan, oli mesin. Ganti sendiri Kak? Sekali-kali lah. Semuanya ban, apapun kita, bensin kita. Alhamdulillah lah dengan Pak Prabowo sama Rizaldi kan. Selama Covid nih cuman nih Kak tanggapan ada pendapatan ada berkurang apa tidak? Pendapatan sih semenjak Covid-nya berkurang. Tetapi alhamdulillah. Alhamdulillah. Lagi baca beli susu anak. Alhamdulillah bisa. Berapa ekor anak Kak? Anak nih sama istri ini Siko. Sama mantan satu. Oke. Alhamdulillah berarti Kak bersyukur semuanya. Alhamdulillah. Berarti sepasang lah anak. Sepasang. Oke guys, mungkin hanya itu aja sementara guys. Saya mau pijet nih. Mudah-mudahan semua ini menjadi inspirasi kita semua. Kekurangan itu bukan suatu apa Kak? Allah tuh maha satu dan esa, maha mengetahui. Maha mengetahui. Jadi pada intinya kita tarik benang merahnya, garis intinya kekurangan itu bukan suatu penghalang kita untuk maju. Nah, yang penting itu guys, prinsipnya kekurangan itu bukanlah suatu kelemahan untuk kita menjadi lebih baik hidupnya, menjadi lebih baik di dunia maupun di akhirat. Ya, yang penting semua itu kembali ke pribadi masing-masing. Bagaimana kita menyikapi hidup ini, menyikapi diri sendiri dulu sebelum menyikapi diri orang lain. Mungkin itu akan lebih penting karena ibarat kita menunjuk, sadarlah. Ibaratnya harus banyak membaca. Ya, kita menunjuk orang, sadarlah. 3 jari kita menunjuk ke arah diri kita sendiri guys. Semoga ini bermanfaat buat kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.